Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Badan Anti Teror Kerajaan Belanda NCTV lakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Dalam kunjungannya, delegasi NCTV kunjungi Sentra Handayani, Kementerian Sosial dan Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur pada 6 dan 7 November 2023. BNPT dan National Coordinator for Counter-Terrorism and Security atau NCTV Belanda melakukan kunjungan kerja ke Sentra Handayani Kementerian Sosial di Jakarta Timur pada 6 November 2023. Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, Brigjen Pol Kris Erlangga menyampaikan tujuan dari kunjungan ini, yakni untuk berbagi ilmu tentang program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan, anak korban terorisme dan anak yang terpapar radikal terorisme. Kami sengaja memperkenalkan Sentra Handayani ini, di mana mereka bisa melihat bagaimana Indonesia dalam hal ini menangani perempuan dan anak-anak yang terasosiasi dengan terorisme. Apa-apa praktek-praktek baik yang sudah dilakukan, yang kemudian akan mereka bisa serap dan mereka bawa ke sana. Demikian pula sebaliknya, kita juga belajar dari mereka. Apa praktek baik yang sudah mereka laksanakan, sehingga kita bisa saling berbagi dan ini untuk berguna bagi kemampuan kita dan pengetahuan kita lebih lanjut. Senada dengannya, Acting Head International and Operational Cooperation Department NCTV, Charles Rivis, berharap pihaknya dapat memperoleh pengetahuan sekaligus membagikan pengalamannya terkait proses reintegrasi sosial sehingga kerjasama kedua pihak dapat diperkuat. Visit purpose that we have here is to learn how the reintegration into society from youngsters who have difficulties is taking place here in Indonesia. We hope to learn from the Indonesian way of doing things, and we hope to bring ourselves the experience that we have also from the Netherlands to Indonesia, so that we can help each other and perhaps make it stronger together. Kepala Sentra Handayani Romal Sinaga turut menambahkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam penanggulangan terorisme penting untuk dilakukan demi menyelamatkan anak-anak yang terpapar paham radikal. Tentunya dari visit ini, dari delegasi dari Belanda ini, kami juga sangat mengharap bagaimana input feedback mereka terkait dengan hal-hal yang telah kami lakukan seperti ini. Artinya di sini kita sangat berbahagia sekali bisa sharing experience antara bagaimana penanganan di Belanda, bagaimana penanganan di Indonesia. Kita sama-sama belajar praktek terbaik dari masing-masing negara, dan kita berharap kerjasama ini bisa terus. Bagaimana kita memberikan rehabilitasi sosial untuk kepentingan terbaik anak dan keluarganya, karena mereka adalah orang-orang yang memang harus kita selamatkan. Dalam kegiatan ini, delegasi NCTV Belanda dan jajaran BNPT juga mengunjungi laboratorium terapi psikososial dan balai latihan keterampilan anak yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus Handayani. Sentra Handayani merupakan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau LPKS yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sentra Handayani menangani anak berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang terasosiasi dengan terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil melantik Direktur Kerjasama Regional Multilateral Dionysius Elvan Swasono pada 7 November 2023. Dalam amanatnya, Kepala BNPT sampaikan tantangan yang dihadapi BNPT di bidang kerjasama internasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Riko Amelza Dhanil melantik Direktur Kerjasama Regional Multilateral Dionysius Elvan Swasono pada 7 November di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT sampaikan pentingnya kerjasama internasional dalam membangun mekanisme pencegahan hingga penindakan terhadap anggota jaringan terorisme internasional yang melakukan mobilisasi antar negara.
Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional multilateral dalam upaya repatriasi atau pemulangan warga negara Indonesia dari wilayah konflik. Kita perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan organisasi atau pihak ketiga yang dapat masuk ke sana, baik itu dari ICRC, UNICEF maupun UNHCR. Kita bicarakan itu, ya. Mana yang akan bisa membantu kita untuk memindahkan warga negara Indonesia dari camp itu ke wilayah yang aman. Apakah masuk dalam wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Suriah maupun pemerintah Irak. Ya, kita akan lakukan upaya yang maksimal untuk membawa pulang ya, warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik tersebut. Utamanya adalah kepada perempuan, ya, wanita dan anak-anak. Dionysius Elvan Suwasono dilantik menjadi Direktur Kerjasama Regional Multilateral, menggantikan pejabat sebelumnya Zaim Nasution. Dionysius Elvan Suwasono pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Asia Afrika, Direktorat Kerjasama Bilateral pada Deputi Bidang Kerjasama Internasional di 2017 silam. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar rapat pimpinan pada 7 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT menyampaikan 7 program prioritas BNPT, salah satunya program pemberdayaan bagi perempuan, anak, dan remaja. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar pertemuan pimpinan pada 7 November 2023. Dalam pertemuan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel sampaikan 7 program prioritas BNPT guna membangun ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham kekerasan. Program ini digagas dengan berlandaskan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dalam pertemuan yang digelar di kantor BNPT tersebut, salah satu program yang dipaparkan Kepala BNPT adalah program pemberdayaan bagi perempuan, anak, dan remaja. Hal ini berangkat dari data IKI-Hub yang menunjukkan bahwa perempuan, anak, dan remaja menjadi sasaran proses radikalisasi oleh berbagai kelompok teroris. Dengan berubahnya pola serangan terorisme dari hard ke soft, ya, sekarang mereka yang dijadikan sasaran proses radikalisasi ini anak-anak, remaja dengan perempuan, terutama dengan menggunakan metode yang online. Oleh karena itu kita harus memiliki program prioritas yang betul-betul sistematis, yang masif, ya, sehingga membangun ketahanan, ya, ketahanan beliau-beliau ini, ya, dengan melakukan public awareness, memberikan kesadaran kepada mereka ini, kemudian keterlibatan, ya, public engagement, kemudian didukung dengan multi stakeholder collaboration, sehingga terbentuklah resilience, ketahanan. Selain pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja, program prioritas lainnya adalah program pembentukan desa siap siaga, pembentukan sekolah damai, pembentukan kampus kebangsaan, program pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan penyintas dan keluarga, program reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga, hingga program asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Badan Anti Teror Kerajaan Belanda NCTV menggelar konsultasi bilateral pada 8 dan 9 November 2023. Pertemuan tersebut membahas tentang berbagai tantangan dan ancaman terorisme di kedua negara, termasuk soal repatriasi dan reintegrasi terhadap anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris di luar negeri. Guna menghadapi berbagai tantangan terkait terorisme di Indonesia dan Belanda, BNPT RI bersama National Coordinator for Counter-Terrorism and Security atau NCTV Belanda melaksanakan kegiatan konsultasi bilateral kontra terorisme kedua pada 8 November 2023 di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah kementerian lembaga yang bermitra dengan BNPT. Kegiatan ini membahas ancaman terorisme di sektor global, regional, dan nasional, bertukar informasi tentang berbagai masalah ancaman terorisme, serta strategis dalam menanganinya, seperti penanganan Foreign Terrorist Fighter atau FTF, dan masalah radikalisasi online. Konsultasi bilateral ini merupakan pertemuan rutin yang disepakati oleh kedua negara,
sebagai bentuk implementasi atas nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara BNPT RI dan NCTV pada 19 Juli 2017 lalu. Berikutnya, di hadapan hampir 1.000 mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil berikan kuliah umum tentang penyebaran terorisme di Indonesia. Kedatangan Kepala BNPT di Universitas Negeri Semarang mengawali rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil beserta jajaran hadiri kuliah umum di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah pada 8 November 2023. Kedatangan Kepala BNPT ini disambut langsung oleh Rektor Universitas Semarang, Profesor Dr. S. Martono beserta jajarannya. Dalam sambutan, Rektor UNES sampaikan harapannya agar UNES mampu melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang anti radikalisme. Kami yakin dari kampus ini akan lahir orang-orang yang anti radikalisme, orang-orang yang anti terorisme. Nanti bagaimana caranya jenderal dan polisi, kami hanya bisa berharap bahwa dengan kuliah umum ini justru menguatkan kita bersatu dalam perbedaan. Boleh berbeda, tapi sama, kita Indonesia. Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil berikan materi kuliah umum tentang pentingnya memahami penyebaran paham radikal di dunia maya. Mantan Kabintel Polri ini juga tekankan bahwa ideologi radikal terorisme tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa ideologi ini tidak bisa diterima? Kenapa ideologi intoleran tidak bisa diterima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Karena ideologi ini tidak bisa menerima perbedaan. Sedangkan secara fitrah manusia hidup di atas bumi ini, ya, fitrahnya adalah penuh dengan perbedaan. Dan negara Indonesia sebagai suatu negara kebangsaan dibangun dari perbedaan. Dibangun dari berbagai perbedaan. Sehingga ideologi intoleran, radikalisme, ya, dan terorisme ini tidak kompatibel, tidak cocok dengan suasana kehidupan kebangsaan rakyat Indonesia yang hidup dari berbagai perbedaan. Pemahaman bahwa kita hadir di sini dari berbagai perbedaan dan duduk sama-sama di sini, ya, untuk merekat perbedaan ini dalam suatu kebangsaan. Setelah kita mengetahui pemahaman tadi melalui pengetahuan, timbullah rasa paham atas kebangsaan. Paham itu artinya kita paham, kita ngerti, dan kita memiliki. Kita harus jaga rasa kebangsaan kita. Kita harus jaga perbedaan ini. Kita harus jaga cara berpikir kita. Tidak boleh cara berpikir yang tidak bisa menerima perbedaan. Kuliah umum yang dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa UNES ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya paham radikal intoleransi, baik secara langsung maupun melalui dunia maya, serta semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia di tengah perbedaan dan kemajemukannya. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menghadiri seminar nasional dan pemecahan rekor muri di Universitas Semarang, Jawa Tengah pada 9 November 2023. Hadir sebagai pengisi kuliah umum, beliau sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Semarang pentingnya masalah kebangsaan terkait radikalisme terorisme untuk dicegah dan dihindari. BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme terus berupaya agar paham-paham radikal tidak masuk ke dalam masyarakat. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Profesor Muhammad Riko Amelza Dhanil hadir dalam seminar bertajuk Pencegahan Paham Radikalisasi bagi Mahasiswa Indonesia menuju Generasi Emas 2045 di Universitas Semarang. Kedatangan BNPT disambut langsung oleh Rektor Universitas Semarang,
Dr. Supari beserta jajaran. Dalam sambutannya, ia sampaikan pentingnya merawat 4 pilar utama bangsa. Secara umum, USM mengajak untuk merawat 4 pilar utama bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mengajak, mari sadari dan terima bahwa keragaman itu adalah nyata dan ada sejak sebelum kita ada, sejak generasi sebelum kita, dan insya Allah yakin akan berlanjut keberagaman itu sampai generasi-generasi yang meneruskan kita semuanya. Keragaman sudah ada sebelum Indonesia ada. Untuk itulah sejarah menunjukkan bahwa dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Salam Pancasila. Tolak kekerasan. Di seminar ini, Kepala BNPT juga berkesempatan untuk memberikan kuliah umum tentang pentingnya memahami proses penyebaran radikal intoleran di dunia maya agar para mahasiswa dapat terhindar dari paham yang dapat merugikan bangsa. Tak lupa ia juga sampaikan apresiasinya kepada Universitas Semarang yang telah mendeklarasikan kampusnya sebagai kampus kebangsaan di Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Semarang, USM, sebagai universitas yang pertama kali ya, yang saya ketahui yang mendeklarasikan dirinya mampu membangun infrastruktur dan mendeklarasikan sebagai kampusnya sebagai kampus kebangsaan, sebagai kampus keindonesiaan. Selamat untuk Universitas Semarang. Alasan kenapa pendidikan kebangsaan penting di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, karena paham radikal dan terorisme ini memanipulasi kesucian dan simbol-simbol agama serta atribut daripada agama. Di sela acara, Universitas Semarang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai kampus yang menghadirkan narasumber ex-napiter terbanyak. Kedepan diharapkan seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia bisa menghadirkan wawasan kebangsaan sebagai pertahanan utama melawan paham radikal intoleran. Informasi selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zadaniel sambangi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto pada 10 November 2023. Kunjungan ini dilaksanakan guna mencegah penyebaran terorisme di lingkungan kampus. Sebagai implementasi konsep kerjasama Pentahelix yang melibatkan berbagai pihak dalam penanggulangan terorisme, BNPT berkomitmen untuk merangkul akademisi demi memerangi paham radikal yang berkembang di lingkup mahasiswa. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zadaniel beserta jajaran mengunjungi Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah untuk memberikan kuliah umum bertajuk Pencegahan Paham Radikal Terorisme dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Digelar pada 10 November, acara ini turut dihadiri oleh sejumlah mitra deradikalisasi BNPT. Dalam paparannya, Kepala BNPT menyampaikan sejumlah fakta terkait tren terorisme berdasarkan data dari Indonesian Knowledge Hub BNPT. Salah satunya adalah peningkatan keterlibatan anak muda dalam proses radikalisasi secara online. Oleh karena itu, kepada lebih dari 1.200 peserta yang hadir, ia berharap seluruh sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman dapat bersama-sama membangun kesadaran sosial akan bahaya terorisme. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para mahasiswa yang baik ini, sampaikan kepada kawan-kawannya yang tidak hadir pada hari ini. Ya, mari kita bangun kesadaran bersama, kita bangun public awareness. Ya, kita bangun public awareness bersama tentang bahaya daripada ideologi kekerasan, apapun namanya. Kalau sudah mulai ada yang mengajarkan tidak bisa menerima perbedaan, ya, teman yang lain enggak. Kalau nggak bisa lapor, sini ada warai, ada dekan. Kalau ada yang masuk juga sendiri, aja ngasih kuliah, wes di luar, kajian-kajian di luar, pakai Facebook, segala macam, pakai Instagram, pakai Telegram itu mulai aneh-aneh, mengajarkan tentang kebencian, mengolok-olok segala macam, blok aja. Hati-hati terus. Dia menyusupnya sedikit demi sedikit, soft approach. Saya alhamdulillah bersyukur pada kampus ini telah memiliki modul untuk menjaga tadi, ya,
menjaga public awareness kita, menjaga kesadaran publik. Setelah kesadaran publik ini terbentuk, ya, tentunya kita akan terbentuk yang namanya public engagement, keikutsertaan. Ikut serta untuk apa? Untuk say no, tolak kekerasan, memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap kekerasan. Tapi aspek lain ada tolak kekerasan, tolak radikalisme. Senada dengan dirinya, Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik menyampaikan bahwa pentingnya pembekalan materi anti-radikalisme guna memperkuat karakter mahasiswa UNSUD. Melalui peringatan 10 November, ini Hari Pahlawan, kemudian hadirnya beliau, ini akan menggugah kembali adik-adik jadi tahu persis sejarah bagaimana pahlawan membangun negara yang kita cintai, ditambah lagi tadi beberapa konten yang berkaitan dengan bagaimana pencegahan paham radikal dan terorisme. Saya yakin ini akan menjadi satu materi yang akan selalu kita berikan untuk penguatan, terutama penguatan karakter di Jenderal Sudirman adalah maju terus, pantang mundur, tidak kenal menyerah. Diharapkan melalui pertemuan ini, seluruh sivitas akademika dapat berperan aktif dalam menciptakan UNSUD sebagai kampus yang bersih dari paparan radikalisme maupun terorisme. Bertolak ke Cilacap, Jawa Tengah, Kepala BNPT menyambangi rumah singgah Napiter pada 10 November 2023. Kunjungan ini dilaksanakan demi mengedepankan upaya deradikalisasi sebagai langkah strategis BNPT untuk memutus mata rantai paham radikalisme. Masih dalam rangkaian kegiatan di Purwokerto, Jawa Tengah, kali ini Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel beserta jajaran menemui 6 anggota mitra deradikalisasi BNPT yang berasal dari Kota Purwokerto, Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Keenam mitra deradikalisasi tersebut merupakan pendiri Yayasan Derab Bakti Pertiwi yang baru saja diresmikan oleh BNPT pada Kamis 9 November 2023 di Cilacap, Jawa Tengah. Yayasan ini dibentuk dalam rangka mencegah tersebarnya paham radikalisme di tengah masyarakat Banyumas dan Cilacap dengan menanamkan jiwa nasionalisme serta wawasan kebangsaan, dan agar reintegrasi para mantan napiter lainnya bisa diterima oleh seluruh masyarakat sehingga dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dalam pertemuan yang hangat tersebut, Kepala BNPT sampaikan harapannya kepada para mitra deradikalisasi BNPT agar dapat terus memperkokoh keutuhan NKRI dengan berbagai programnya guna menciptakan Indonesia yang aman dan kondusif dari ancaman terorisme. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel kunjungi lapas di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Bertolak ke Cilacap, Jawa Tengah, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel beserta jajaran mengunjungi Pulau Nusa Kambangan pada 11 November 2023. Kedatangannya disambut langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Reinhard Silitonga. Mengawali kunjungan kerja ini, pihak BNPT menerima paparan dari Kepala Lapas Khusus Karanganyar kelas 2A Hisam Wibowo yang dilanjutkan dengan peninjauan Kepala BNPT ke Lapas Karanganyar yang merupakan lapas dengan napiter kategori merah. BNPT bekerja sama dengan Ditjen Pas Kemenkumham dan sejumlah kementerian lembaga terus laksanakan program deradikalisasi melalui upaya pembinaan psikologis, penguatan wawasan kebangsaan, dan pelatihan kewirausahaan. Kepala BNPT berikan masukan agar upaya-upaya tersebut perlu ditingkatkan dan perlu adanya evaluasi, termasuk pengembangan fasilitas lapas yang dipandang penting demi keberhasilan program deradikalisasi. Ini merupakan atensi Bapak Presiden, ya. Kita melakukan evaluasi sampai sejauh mana program ini bisa berjalan sehingga para napiter ini bisa kembali, ya, bisa kembali mengetahui kehidupan yang nyata, kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantas yang kedua, kami kesini juga untuk terutama Pak Dirjen Pemasyarakatan untuk mengecek sampai sejauh mana perkembangan dari pembangunan
ada 5 lapas baru yang dibangun oleh beliau di sini. Ya. Rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden dalam waktu dekat ini. Dan juga saya juga kagum ini, saya sudah melihat lapas yang baru, lapas Karanganyar ya, Karanganyar dibangun dengan dengan teknologi yang modern seperti itu. Menambahkan dirinya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham sampaikan bahwa pembangunan sejumlah lapas dilakukan sesuai amanat Presiden Republik Indonesia. Ya, peningkatan layanan terhadap warga binaan. Kita over kapasitas. Kapasitasnya 132.000, sekarang 275.000. Jadi rasio idealnya 132.000 untuk lapas. Itu. Oleh karena itu kita perlu ada pembangunan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden. Fasilitas termasuk teknologi yang kita meniru dengan lapas-lapas yang ada di luar negeri. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan berharap adanya penguatan kerjasama antara pihak BNPT dan pihak Ditjenpas, terutama di bidang pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pembinaan napiter. Kedepan, evaluasi terhadap program deradikalisasi akan berjalan dengan melibatkan tokoh keagamaan dan mitra deradikalisasi yang diharapkan mampu memberikan pendampingan dan motivasi kepada napiter sehingga nantinya dapat kembali ke pangkuan NKRI dan sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Salam pembaruan! Kami kasih! Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.